Limbah plastik begitu berbahaya hingga pemerintah membatasi penggunaannya. Sebagai gambaran, berikut beberapa informasi yang redaksi himpun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai produsen sampah plastik terbesar di lautan. Ilmuwan memperkirakan sampah plastik ini membunuh seratusan ribu hewan laut per tahun. Dari beragam jenis plastik, sampah berupa tas kresek adalah yang terbanyak. Dalam sehari Indonesia menghasilkan 4.000 ton sampah plastik. Ini sama dengan berat 16 unit pesawat Boeing 747. Masing-masing orang menyumbang 700 plastik per tahun. Untuk bahaya ini rupiah yang harus dikeluarkan pun amat mahal. Butuh 12 juta barel minyak bumi untuk memproduksi 100 miliar plastik. Berapa biayanya? 11 triliun rupiah. Sejak lama plastik juga dikenal sebagai sampah yang paling lama terurai. Butuh 500 hingga 1.000 tahun untuk mengurai plastik. Atas alasan bahaya inilah 31 negara di dunia sudah lebih dulu membatasi penggunaan tas plastik. Kita ke informasi lain, pemirsa, kontroversi revisi Undang-Undang KPK terus bergulir dan memunculkan sejumlah pertanyaan kritis. Mengapa revisi seperti dipaksakan dan siapa yang diuntungkan? Ya, lalu benarkah revisi akan menguatkan atau justru melemahkan lembaga yang selama ini diharapkan masyarakat menjadi garda terdepan untuk memberantas korupsi? Hidup bermewah-mewah. Grup band Slank merupakan salah satu musisi yang masih konsisten melakukan perlawanan terhadap korupsi. Lagu ini mereka nyanyikan dalam pertunjukan sederhana usai bersilaturahmi dengan pimpinan KPK. Kedatangan Slank tak lain dalam rangka mendukung KPK menyusul rencana revisi Undang-Undang KPK yang dinilai akan melemahkan kewenangannya dalam memberantas korupsi. Slank tetap support dan tetap membela apa yang dikerjakan KPK. KPK sejak awal memang dibentuk dengan tujuan menangani kasus yang tidak biasa, yakni korupsi. Karenanya mengherankan, setelah belasan tahun reformasi, muncul gagasan untuk merevisi Undang-Undang KPK dengan berbagai alasan. Istana dan DPR sama-sama berdalih pembahasan revisi Undang-Undang KPK hanya fokus pada 4 hal, yakni pembentukan Dewan Pengawas KPK, pemberian wewenang SP3 atau pemberhentian perkara, prosedur penyadapan, dan penyidik independen. Tapi benarkah ini cara terbaik untuk memperkuat KPK atau justru memperlemah? Saya siap mundur kalau revisi dilakukan dan hasilnya melemahkan KPK. Indonesian Corruption Watch atau ICW curiga revisi keempat poin yang direncanakan justru mengancam efektivitas kinerja KPK. KPK tidak lagi menjadi lembaga independen dalam menjalankan fungsinya. Bahkan soal penyadapan harus mendapat izin sudah merupakan bentuk pengebirian secara konkret terhadap kewenangan KPK. Lalu siapa sebenarnya pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengebiri kewenangan KPK? Publik bisa menilai bahwa banyak sekali anggota DPR, DPRD yang terjerat kasus korupsi. Tidak hanya anggota parlemen, anggota partai politik, kader, bahkan presiden partai sekalipun. Jadi tentu ketika DPR dalam hal ini yang menjadi alat dari partai politik untuk merevisi Undang-Undang KPK, sangat logis bagi publik menilai bahwa ini adalah upaya untuk melemahkan. Ironisnya, pemerintah seperti gamang menentukan sikap terhadap terus bergulirnya pro kontra revisi Undang-Undang KPK. Presiden belum terdengar sikap tegasnya, sementara Wakil Presiden berusaha meyakinkan revisi akan menguatkan KPK. Kalau KPK tidak ada pengawasnya, ya agak juga. Kenapa tidak mau diawasi? Pertanyaannya begitu. Kita kan jangan lupa, dengan segala hormat kita, 2 ketua KPK juga tersangkut hukum. Berarti KPK juga ada kemungkinan salah juga kan, ya harus diawasi. Di balik kontroversi ini, harapan publik sederhana saja, ingin agar KPK kuat dan punya keberanian memberantas korupsi. Tim Liputan, Trans 7.